Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung di dialog produktif dari Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung Kominfo. Siang ini akan mengambil tema menjawab berbagai keraguan soal vaksin dengan narasumber kami Profesor Kusnandi Rusmil dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dan kami ucapkan juga selamat siang kepada rekan-rekan media dan seluruh tamu undangan yang telah bergabung di YouTube channel FMB9ID_IKP. Saya Kemar Ramdan, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu rekan sekalian dalam dialog produktif Semangat Selasa dengan tema menjawab berbagai keraguan soal vaksin. Program ini merupakan program kolaborasi dari Kementerian Kominfo dan Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN. Sebelum masuk ke dialog, kita akan saksikan video berikut ini. Indonesia ikut terlibat dalam penelitian pembuatan vaksin COVID-19, salah satunya uji klinik fase 3 vaksin Sinovac yang dikerjakan di Center Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau FK-Unpad. Penelitian itu dikawal langsung oleh Badan POM untuk memastikan keamanan, kualitas, dan manfaat vaksin COVID-19 yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Pendampingan dimulai sejak pengembangan protokol uji klinik dan inspeksi pelaksanaan uji klinik. Sedangkan untuk memastikan mutu vaksin COVID-19 dilakukan inspeksi kesiapan fasilitas produksi baik di Cina maupun di Bio Farma. Dengan upaya pendampingan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan Emergency Use Authorization atau EUA. Pelaksanaan uji klinik harus memenuhi aspek saintifik dan menjunjung tinggi etika penelitian sesuai pedoman cara uji klinik yang baik. Halo, selamat siang. Dialog Selasa siang ini menghadirkan narasumber Guru Besar Fakultas Kedokteran Unpad yang juga Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Unpad, Profesor Dr. Kusnandi Rusmil, untuk menjawab berbagai keraguan dan pertanyaan tentang vaksin dan memperoleh update terakhir, progres terakhir dari proses uji klinis yang sedang dilakukan. Halo, selamat siang Prof. Kusnandi. Prof, selamat siang Prof. Prof, audionya masih di mute nampaknya Prof. Belum muncul audionya Prof. Halo, saya sapa lagi Profesor Kusnandi. Ya, sudah ya. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat siang Prof. Ya, selamat siang. Dengan Kemal Prof. Ya, baik-baik ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, dengan Kemal moderator siang ini Prof. Ya, silakan. Salam kenal. Saya masih lagi baru meeting ini masih. Oh iya. Tinggal sebentar lagi, 5 menit lagi ya. Iya. Iya Prof. Prof, seperti biasa kita tidak pernah luput, tidak pernah lelah untuk memberikan edukasi mengenai keamanan vaksin. Juga kita sekaligus mengupdate ya, ingin mengetahui progres terkini soal uji klinis tahap 3, sampai kapan selesainya, bagaimana menjamin keamanan, bagaimana menjawab. Hari ini kita temanya adalah kita menjawab keraguan publik soal vaksin. Kita meluruskan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat dengan edukasi dari Prof. Kusnandi. Prof, sebagai pembuka mungkin Prof bisa menjelaskan kembali mengenai keamanan vaksin sampai ke proses uji klinik saat ini, Prof. Ya. Seperti ketahui bersama bahwa sebetulnya vaksin yang diuji klinis di Bandung ini udah masuk fase 3. Ya, fase 3 itu artinya fase tahap akhir. Kalau udah lulus fase 3 itu udah bisa digunakan dan bisa diperjualbelikan. Syaratnya fase 3 itu adalah multi center. Nah, fase 3 itu selain dilakukan di Indonesia, ya di Bandung, juga dilakukan di negara lain. Contohnya di Brasil, Turki, ya, dan di Amerika Latin, ya. Jadi pada fase 1 dan fase 2 itu dilakukan di Tiongkok, ya, di Wuhan. Karena penyakit ini terjadinya di Wuhan, dan penyakit ini baru 10 bulan. Dan penyakit ini sudah menelan korban sebegitu banyak.
Yang sakit di seluruh dunia udah 30 juta lebih dan yang meninggal udah 3 jutaan. Itu benar-benar istimewa. Terus 10 bulan kita dengar dengan kumannya yang meninggal udah segitu banyak, sehingga kita sebagai petugas kesehatan harus mencari bagaimana mencegahnya dan bagaimana mengobati, ya. Nah, sekarang vaksin ini harapan kita yang cukup besar ya untuk membentengi supaya kejadian ini bisa berkurang, ya begitu. Jadi fase 1 telah dilakukan itu di Cina, dan itu dilakukan bukan dilakukan pada orang di Cina itu sebanyak kurang lebih mula-mula itu 125 terus kemudian 600 orang. Tapi sebelum uji fase 1 itu ada yang disebut preclinical trial. Preclinical trial itu diuji pada tumbuh-tumbuhan dulu. Kemudian setelah diuji pada tumbuh-tumbuhan, ya kita mencari. Nah, itu ternyata pada tumbuh-tumbuhan itu tidak rusak, ya. Kemudian disuntikan kepada tikus dan juga monyet langsung ke pembuluh darah. Ternyata monyetnya dan tikus itu tidak terjadi perubahan yang signifikan, ya. Jadi pada hati, pada limpa, pada paru-paru, ya, pada usus tidak terjadi perubahan yang signifikan, ya. Nah, kemudian dilakukan uji coba pada binatang, pada manusia fase 1, yaitu dilihat imunogenisitasnya, keamanannya itu dilihat, ya. Nah, kemudian juga efikasinya, ya. Nah, keamanannya itu dilihat itu mana sampai sekarang itu tidak terjadi hal-hal yang merugikan, ya, pada fase 1 maupun fase 2 yang ada di Wuhan. Demikian juga hasil yang didapatkan itu ternyata baik dosis rendah maupun dosis tinggi itu mempunyai serokonversi yang baik, sehingga kita menggunakan dosis yang rendah dengan harapan ininya juga baik hasilnya. Jadi sampai saat sekarang kita nggak perlu takut, ya, karena memang imunisasi ini kita dari dulu telah mengerjakannya, ya. Sekarang ini kan difteri udah nggak sangat jarang, pertusis sudah sangat jarang. Kita mengenal imunisasi udah dari dulu, ya. Di puskesmas, di posyandu kita melakukan imunisasi. Itu biasa-biasa aja. Nah, ini sama aja, ya, dengan yang bayi dan anak-anak gitu, ya. Dan waktu proses uji klinis yang selama ini sementara waktu itu cukup baik, ya. Kami telah melakukan 1.620 yang disuntikan pertama, kemudian 1.650 suntikan kedua. Sampai sekarang itu tidak ada yang mengkhawatirkan. Memang ada yang drop out, tapi drop outnya bukan oleh karena reaksi vaksin, tapi karena memang pindah ke bekerja, ada penyakit lain, umpamanya tifus, sehingga dia tidak bisa melakukan imunisasi kedua, sehingga dia drop out. Sekarang ini yang drop out ada 17 orang, ya, 7 oleh karena pindah kerja, yang 8-nya oleh karena sakit yang bukan disebabkan oleh imunisasi. Mungkin itu sebagai gambaran pertama. Iya. Kami persilahkan kalau ada yang menanya dan sebagainya. Terima kasih. Prof. Saya catat ini highlight yang cukup penting, ya, perkembangan terakhir dari uji klinis. 1.620 sudah disuntikan pertama, 1.650 suntikan kedua. So far tidak ada yang drop out, 17 drop out pun karena faktor lain, ya, Prof, ya? Ya. Oke, Prof. Betul. Prof, ini kira-kira setelah selesai uji klinis tahap 3 itu proses selanjutnya apa, dan kira-kira kapan, ya? Ini kan banyak orang, banyak pihak menunggu ini, yang paling ditunggu-tunggu saat ini, Prof. Kalau saya hanya melakukan uji klinis, yang mengatur kapan dilakukan imunisasi dan sebagainya itu adalah pemerintah, ya, Departemen Kesehatan. Saya melaporkan uji klinis ini baik atau tidak. Kalau nggak baik, saya bilang nggak baik. Kalau baik, saya bilang baik, ya. Nanti itu kan dibandingkan dengan hasil uji klinis di negara-negara lain. Nanti pemerintah yang mempertimbangkan, Badan POM yang mempertimbangkan, WHO yang mempertimbangkan, gitu. Ya, seperti itu, ya. Jadi selama ini saya akan berjalan seperti biasa, dan hasil yang selama ini ada di kita itu cukup bagus, ya. Jadi tidak
Saya kan udah bukan baru pertama kali melakukan uji klinik. Ya, terus terang saya melakukan uji klinis sudah 30 di atas 32 kali 30 kali lah gitu ya. Dan ini termasuk uji klinis yang aman selama ini dibandingkan kalau waktu saya melakukan uji klinis untuk vaksin tifus, vaksin tetanus, difteri gitu. Itu lebih aman jauh dibandingkan main. Iya. Prof, ini juga pertanyaan yang sering kali muncul di benak publik adalah soal herd immunity ya, atau kekebalan kelompok, kekebalan komunal. Itu kira-kira seperti apa prosesnya? Bagaimana herd immunity ini bisa terbentuk setelah proses vaksin? Herd immunity itu ya biasanya kalau kita telah melakukan kurang lebih 70% daripada seluruh komunitas yang ada ini diimunisasi, memang 30% itu akan kebal terhadap penyakit ini gitu loh ya. Kebalnya kenapa? Karena kumannya nggak nyampe, kalau kena kehalangan sama orang-orang yang sehat gitu loh. Ya, jadi herd immunity terbentuk itu dengan perhitungan kalau kurang lebih 70% daripada orang udah diimunisasi, maka timbul herd immunity, jadi 30% itu nggak perlu diimunisasi. Ya, nah sekarang kan pemerintah kan secara bertingkat untuk mencapai herd immunity itu nggak gampang ya, karena harus 70% dan 70% itu kan kita bisa tahu. Sekarang ini vaksinnya juga terbatas yang ada ya, terus orang-orang yang akan diimunisasi juga dipilih dulu gitu ya, siapa-siapa yang akan diimunisasi, dan yang berumur di atas 59 tahun sementara enggak, yang di bawah 18 tahun juga sementara enggak. Sehingga yang untuk herd immunity itu mungkin kita masih perlu beberapa tahun ya. Jadi yang penting sekarang ini adalah ya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya, begitu. Ya, hindari kerumunan-kerumunan. Itulah yang penting. Oke, Prof. Prof, ini kan treatment kita siang ini dalam dialog ini memang menjawab keraguan publik atau sekaligus juga meluruskan mitos-mitos yang berkembang di publik. Ada beberapa kekhawatiran ya kan, keraguan. Misalnya terhadap prosedur penyiapan vaksin yang ada tuduhan ini terlalu terburu-buru, betul nggak, Prof? Enggak, kalau saya sih biasa-biasa aja, karena saya tidak terburu-buru, saya sesuai sama jadwal yang dari mula-mula udah saya rencanakan. Ya, saya bekerja ya mulai dari tadi itu ya, mulai dari sekarang ini udah 1.600 lebih yang disuntikan. Kalau suntikan pertama udah selesai 1.620, suntikan kedua itu udah 1.600 sekian. Okay. Nanti semua yang disuntikan itu kan diikuti selama 6 bulan. Nanti selesainya itu laporan pertama itu pada bulan Januari, nanti selesainya Maret gitu paling cepat ya gitu loh. Jadi nggak ada diburu-buru. Saya sesuai sama itu. Kalau seandainya Indonesia mau beli vaksin dari luar silakan. Tapi vaksin kita belum bisa dipakai. Nah itu, Prof, soal kemampuan Indonesia dalam hal ini Bio Farma dalam menghasilkan vaksin itu seperti apa, Prof? Oh, Bio Farma bagus. 70% dari vaksin polio seluruh dunia tuh yang bikin Bio Farma. Bio Farma itu pabrik vaksin yang besar di Asia Tenggara. Ya banyak vaksin yang udah dibikin. Ya, jadi kita nggak usah ragu lagi cara-cara pembuatan di Bio Farma. Bio Farma itu udah terkenal di Asia Tenggara, itu paling besar itu pabrik vaksinnya. Ya, bisa deh bikin, yakin saya bisa. Ya, jadi nggak usah diragukan lagi. Okay. Ya. Jadi memang vaksinnya itu belum ada sekarang ini. Dan untuk siapa-siapanya juga belum ditentukan, oleh karena yang baru ada tuh untuk 18 sampai 59 tahun. Itu yang baru ya. Yang lainnya penelitiannya di luar negeri. Nanti untuk yang lainnya kita beli dari luar negeri aja gitu biar aman. Kalau yang dari kita kan belum. Prof, ini bagaimana kira-kira memberikan edukasi untuk sebagian orang yang menilai kalau virus COVID ini tidak berbahaya dan akan hilang sendiri, Prof? Gimana memberikan edukasi? Ya boleh aja orang itu jalan-jalan seenaknya nggak pakai masker, silahkan aja. Yang udah meninggal banyak di seluruh dunia 30 juta, itu yang udah kena, yang meninggal 3 juta, di Indonesia juga banyak. Ya silahkan aja kalau ikut jalan-jalan begitu. Ya, untung sekarang kita ini udah mulai agak menurun ya, oleh karena pembatasan-pembatasan yang telah dilakukan itu mulai terlihat ya, kayak di Jakarta, di yang tempat-tempat lain gitu ya. Tapi udah mulai berkurang ya dengan ada pembatasannya, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Jadi udah mulai berkurang. Prof, ini untuk penerima vaksin nanti dalam hal ini khususnya soal usia ya, kisaran usia.
kenapa hanya orang usia 18 hingga 59 tahun yang divaksin? Ya itu untuk sementara dicari orang-orang yang sehat, betul, yang kuat. Jadi urusan 18 sampai 59 itu karena ini kita baru mengenal vaksinnya, ya kita baru mengenal kumannya, kita cari orang-orang yang sehat. Nah orang-orang sehat kita suntik. Ternyata setelah saya ikut ini ya, orang itu tetap sehat ya. Sampai sekarang ini nggak ada yang sakit gara-gara vaksin, itu nggak ada. Ya, jadi di sini kan ada tuh dewasa sehat 18 tahun itu semuanya sehat semua. Jadi saya nggak memberikan pada orang-orang sakit karena saya baru mengenal vaksin penyakit ini baru. Jadi saya nggak berani sembarangan dulu. Nanti kalau udah nanti hasil fase 3 ini bagus, kita evaluasi, baru nanti kita rencanakan yang lainnya. Kita kan belum selesai penelitian. Termasuk kemungkinan adanya vaksin COVID untuk anak-anak baru Indonesia, Prof. Anak sama Brazil. Prof, termasuk kemungkinan untuk kapan sih vaksin COVID untuk anak? Saya belum tahu ya, jadi saya belum tahu ya, jadi belum tahu saya ya. Nanti mesti ada, pokoknya semua vaksin yang dipakai digunakan tuh harus uji klinis fase 3 dulu. Iya. Walaupun untuk anak, walaupun orang tua harus fase 3. Ya, sekarang belum ada. Ya uji pada anak itu baru dilakukan di Cina pada umur 3 tahun ke atas, tapi hasilnya belum ada, belum selesai. Iya. Prof, ini soal efek samping vaksin, adakah yang membahayakan? Seperti juga adanya istilah KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, jadi itu KIPI itu apa? kan bisa aja kalau mamanya orang yang memang nggak kuat sama vaksin, begitu divaksin dia itu gatel atau merah-merah atau pingsan. Ya itu juga memang ada gitu loh ya. Kan vaksin itu kan isinya macam-macam. Selain bahan vaksin juga ada untuk pengawet, ada antibiotik, ya, ada macam-macam zat, ada 5 macam yang kita masukkan. Mungkin ada yang nggak kuat dengan zat-zat tersebut ya. Ada juga yang nggak kuat oleh campuran vaksin dan sebagainya. Jadi itu hal yang biasa ya. Jadi selama ini kita udah melakukan imunisasi banyak di seluruh Indonesia ya. Nah kemungkinan terjadi reaksi yang berat, umpamanya pingsan habis diimunisasi, itu kejadiannya itu dari 1 juta 0,1 atau 1 sampai 0,1. Ya, jadi bisa memang orang itu tidak tahan terhadap vaksin. Memang ada perhitungannya. Jadi kita mesti hati-hati. Imunisasi jangan pulang dulu selama 30 menit. Visi dia nggak kuat, nah biasanya datangnya dalam 30 menit pertama. Iya, Prof. Prof, makanya itu ditanyain dulu. Iya, Prof, saya lihat Profesor dulu, sudah pernah pingsan nggak gitu. Iya. Profesor Kusnandi, saya lihat sudah menyiapkan paparan, Prof. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, beberapa pointers penting saja dari paparan Prof. Enggak, mendingan saya tanya jawab aja dulu lah gitu. Nah, okay, kalau mamanya itu kan udah saya share itu, kalau mau silakan aja di ini. Baik, kan. Prof. Prof, ini ada beberapa pertanyaan terakhir saja tentang fenomena AD itu, Prof. Antibody dependent enhancement. Itu bagaimana, Prof? Oh, itu ya. Antibody dependent enhancement itu terjadi karena apabila orang disuntik vaksin, maka dia akan timbul antibody terhadap vaksin tersebut, ya, terhadap penyakit tersebut. Nah, ADI ini timbul pada vaksin demam berdarah. Kenapa timbul? Jadi orang yang pernah terinfeksi demam berdarah kemudian dapat vaksin demam berdarah, maka sebelumnya tubuh orang yang tadi itu dia udah punya zat anti, ya, punya zat anti. Tapi waktu dikena dia udah terkena. Tapi begitu dapat vaksin lagi, ya, nah itu zat anti yang ada dalam tubuh kita itu yang udah kena demam berdarah itu bereaksi terhadap vaksin. Kan vaksinnya itu ada 4 antigen. Tapi oleh karena dia udah pernah dapat imunisasi tapi kadarnya nggak cukup karena udah lama, maka yang antigen itu taruhlah kita sebut 1, 2, 3, 4 gitu ya, kan ada 4 nih. Jadi yang umpamanya antigen ketiga dia itu bereaksi terhadap antigen ketiga terhadap virus demam berdarah yang keempat.
tapi reaksinya itu nggak mendepres gitu loh, sehingga timbul antihistamin yang menyebabkan reaksi alergi dan bisa terjadi reaksi ambulat sehingga terjadi shock anafilaksis. Nah, itu yang disebut ADE. Terjadi reaksi hipersensitivasi sehingga terjadi bisa jadi shock dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak terjadi pada COVID karena COVID dia antigennya cuma satu. Kalau demam berdarah kan 4, ini cuma 1. Jadi betul-betul kalau terjadi disuntik dengan antibodi, disuntik dengan vaksin, maka yang timbul antibodi benar. Nah, ini penelitian ini udah dilakukan juga nih tentang adanya ADE atau tidak pada fase 1, fase 2 di Chinese dan tidak timbul ya, dan tidak timbul di Cina sampai sekarang ini. Jadi memang tidak pernah terjadi pada COVID ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa ADE ini tidak terjadi pada COVID. Memang udah dicari ya, tapi tidak terjadi pada fase 1, fase 2 yang dilakukan di Cina, pernah dicari tapi tidak terdapat ADE. Jadi saya katakan untuk ADE ini rasanya jauh lah kalau dari vaksin COVID. Kecuali kalau memang dasarnya orang ini alergi terhadap vaksin, itu harus tanya dulu. Kalau dia alergi ya jangan disuntik gitu loh. Tapi ada riwayat pernah alergi berat terhadap vaksin, yang lainnya jangan disuntik dengan vaksin ini. Pasti ditanya-tanya dulu kan kalau mau diimunisasi gitu, supaya aman. Terima kasih sudah memberikan paparannya, edukasinya soal update terakhir. Prof, saya minta closing statement. Ya, jadi tadi betul yang dikatain Pak Erik tadi, bahwa kita harus menjaga jarak, jangan sembarangan, ya, supaya kita semuanya bisa bekerja dengan baik, ya, sehingga ekonomi jalan lagi, samping rakyat kita juga sehat, ya. Jadi betul-betul kita jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan juga jangan mengesampingkan kegiatan kita sehari-hari, oleh karena memang nanti biar gimana pun kan kita perlu income dan lain sebagainya, ya, sehingga sekali lagi gitu ya, jadi jangan terlalu kalau nggak perlu juga jangan terlalu keluar dan gimana, tapi kalau memang harus kita bekerja ya kita bekerja seperti biasa ya, sampai kita dikatakan aman oleh pemerintah kita. Yang mengatakan aman itu pemerintah ya. Sekarang satu pun belum ada vaksinnya, nggak ada vaksinnya sekarang ini ya. Semua orang udah beli vaksinnya walaupun vaksinnya belum ada gitu loh ya. Nanti Bio Farma baru mau bikin ya. Jadi masih jauh dari kita mengadakan imunisasi. Paling cepat juga akhir tahun ya, itu ya. Paling cepat gitu ya. Mungkin bulan apa kita kurang tahu itu ya. Kecuali kalau kita beli dari luar ya. Dari luar juga belum ada yang jadi fase 3 gitu loh. Ya, jadi sementara waktu kita jangan terlalu nggak enteng penyakit ini, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, ya, makan yang cukup, dan olahraga. Demikian, terima kasih Pak. Iya, Profesor, satu lagi review terakhir aja yang berkaitan dengan vaksin ini, khusus vaksin COVID-19, Prof. Ya. Apanya Pak? Mohon reviewnya. Satu closing statement terakhir saja soal vaksin COVID-19 uji klinis. Oh ya. Ya, jadi sekali lagi saya sudah melakukan penyuntikan sebanyak 1.620 yang pertama, yang kedua udah 1.590 sekian. Jadi udah 2 kali suntik. Selama yang ini tidak kami temukan hal-hal yang menakutkan, ya. Paling panas badan sedikit, demam sedikit, yang dalam 2 hari hilang, ya. Memang ada yang mengundurkan diri dari penelitian karena pindah kerja sebanyak 7 orang, dan yang 8 itu oleh karena sakit, tapi sakitnya bukan disebut oleh vaksin, ya. Jadi
saya pikir sampai saat ini keamanannya masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi laporan sementara saya itu, tapi nanti laporan yang rinci tentu akan saya bikin kalau penelitiannya sudah selesai, Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas penjelasan dan paparannya. Sukses untuk uji klinisnya, Prof. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, mohon sama-sama, maaf Prof. saya ada dua. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog produktif kami hari ini menjawab keraguan soal vaksin bersama Profesor Kusnandi Rusmil. Kita akan kembali lagi dengan talk show selanjutnya, dialog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.